Jangan ngalangi slide. Iya. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Avandi. Saya merupakan pelatih dari Wikitutur edisi Bahasa Palembang, ditemani oleh kakak saya, Mas Jawad. Bisa panggil Kak Jawad atau Jawad aja juga boleh. Nah, kali ini perkenalkan saya untuk mati. Lifetime-nya sebentar ya. Setting dulu. Display. Matinya jangan cepet. Iya, displaynya aku lamain aja. Yang penting di ini aja ya. Oke, kali ini izinkan saya untuk membuka pelatihan mengenai Wikitutur, kolaborasi dengan Lingua Libre dan Wiktionary untuk pelestarian bahasa di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa di Indonesia kan di daerah lokal-lokalnya tuh banyak banget. Terutama yang di Sumatera aja udah beribu-ribu bahasa kan. Nah, kebetulan kita lagi di Palembang mencoba untuk upaya melestarikan bahasa Palembang. Maksudnya bahasa Palembang beserta etnik-etniknya gitu loh. Oke. Jadi sekarang Wikitutur itu sebenarnya itu nanti kita ke Wiktionary sama Lingua Libre. Jadi tadi kenapa saya minta tolong untuk buka Wiki Commons, karena nanti rekaman suara teman-teman yang di Lingua Libre nanti itu nanti akan diunggah secara otomatis ke Wiki Commons. Jadi kalau misalnya teman-teman udah login di Wiki Commons, itu otomatis ketika buka Wiktionary udah sinkron akunnya gitu. Oke, kita langsung mulai aja slide berikutnya. Nah, teman-teman bisa langsung membuka salindianya di browser yang udah dibuka di tab baru bit.ly/wt-luring-palembang. Udah dibuka semua ya? Iya, Firefox. Tadi kan udah disarankan Firefox atau DuckDuckGo. Gak bisa, harus atau nggak unduh dulu di DuckDuckGo lagi. Gak apa-apa, sambil jalan aja. Unduh DuckDuckGo Kak. Yuk. Udah buka salindianya. Yang belum connect wifi bisa langsung connect ke Sekolah Alam Palembang. Sekolah Alam. Kata sandinya wifi Sekolah Alam 200. Sore teman-teman ya, bukan semua. Ini udah langsung ganti atau tunggu temen dulu? Langsung aja. Langsung Kan aja, itu masih perkenalan. Ini sambil perkenalan soal apa itu Wikitutur. Ya langsung mengenalkan Wikitutur dan segala macamnya. Sambil slide tadi. Jadi teman-teman sembari ada menunggu yang masih install DuckDuckGo atau buka salindianya, kita kenalan dulu nih sama apa sih itu wiki, terus bedanya sama media wiki, Wikipedia, sama Wikimedia. Kira-kira teman-teman di sini ada yang pernah dengar atau bisa ngasih tahu nggak wiki itu apa? Wiki doang wiki. Ada nggak? Udah ada jawabannya sih. Udah ada jawabannya sih di depan. Kali mau baca ulang gitu. Ya udah langsung aja kali ya. Jadi wiki itu merujuk pada sebuah situs yang kontennya bisa disunting siapa saja secara cepat. Jadi wiki itu sebuah platform di web yang bisa kita tuh buat dasar webnya itu bisa disunting, jadi kayak kolaborasi gitu teman-teman. Jatuhnya crowdsource lah wikinya. Dan wiki itu artinya cepat teman-teman. Makanya dinamai wiki, terus ya digunakan di platform yang lain seperti kayak MediaWiki. Nah, kalau wiki itu nama platformnya adalah MediaWiki itu adalah platform di website. Jadi platform website MediaWiki ini sebenarnya terbuka. Sistem perangkat lunak yang digunakan oleh Wikipedia. Selain Wikipedia, kalau teman-teman mau membuat website pun bisa menggunakan MediaWiki sebagai platformnya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau
ngulik-ngulik gimana sih cara bikin website di MediaWiki, bisa telusuri di web search kayak misalnya Google manapun. Nah, Wikipedia ini merupakan ensiklopedia yang dibuat berdasarkan platform MediaWiki gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan tujuan dari wiki itu bisa disunting dan perubahannya sangatlah cepat. Makanya kalau misalnya ada perubahan itu kan perubahan cepat kan masif gitu, siapa dong yang mau ngejagain gitu kalau misalnya ada vandalisme. Kalau ada yang tahu vandalisme itu apa? Vandalisme itu kalau misalnya ada perubahan dari orang yang gak dikenal gitu, pengen merusak gitu, itu namanya vandalisme. Kayak misalnya coret-coret di halayak umum atau merusak infrastruktur di jalan-jalan gitu. Nah, sama aja dengan halnya infrastruktur tersebut, wiki itu juga bisa dirusak. Gitu. Makanya di Wikipedia sendiri ada namanya admin yang memverifikasi bahwa perubahan ini layak untuk dipublikasi atau tidak. Jadi kalau teman-teman misalnya buat artikel baru itu nggak serta-merta langsung publish gitu, harus diverifikasi dulu gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada Wikimedia. Nah, Wikimedia ini adalah organisasi yang menjalankan Wikipedia dan proyek-proyek wiki. Jadi salah satu proyek Wikipedia itu salah satu proyek Wikimedia itu ada Wikipedia. Terus ada tadi yang teman-teman buka itu Wiki Commons gitu. Nah, bisa dilihat sih teman-teman. Ada Wikipedia, ada Wiki Commons yang tadi teman-teman udah buka. Fungsinya apa? Fungsinya. Kalau Wikipedia ini ensiklopedia. Jatuhnya seperti ensiklopedia. Teman-teman dulu tahu kan ensiklopedia kan bukunya tebal-tebal tuh. Nah sekarang tuh udah bertransformasi jadi Wikipedia gitu. Dan Wikipedia juga tersedia dalam berbagai bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Palembang udah ada belum? Belum ada. Belum. Jadi semoga nanti ke depan ada ya Wikipedia bahasa Palembang. Nah terus untuk Wikimedia Commons ini gunanya untuk nyimpan file, berkas, repositori berkas-berkas yang nanti digunakan di Wikipedia atau proyek lain. Makanya tadi aku sarankan buka Wikimedia itu supaya nanti yang Wikilingual Libre suara teman-teman yang di logat itu bisa diunduh langsung ke Wikimedia. Kemudian ada Wiktionary. Dan kemudian ada Wiktionary itu buat kamus-kamus. Nah nanti dua situs wiki ini yang nanti kita akan gunakan bersama teman-teman. Wiktionary itu entry, jadi kita memasukkan entry kata atau lema sesuai dengan bahasa. Nah, dasar bahasa kita itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Indonesia itu kan ada bahasa daerahnya. Nah, nanti kita input kata-kata sesuai dengan yang ada di daftar, teman-teman. Nanti udah ada itu kan ya? Daftar. Ya, udah daftar kos lagi. Lanjut. Kemudian ada Wikidata belum? Enggak, agak cepat aja untuk yang pengenalan. Karena kita mau langsung fokus ke perekaman. Oh, ya udah. Enggak, sekilas aja. Ada Wikidata, Wikiquote, Wikibooks, Source, MetaWiki, Inkubator, News, Species, Study, Media, Voyage, sama Wikimania. Wikimania itu bukan platform teman-teman, itu acara. Nah, jadi bisa di googling aja nanti selanjutnya. Nah, kita balik lagi ke Wikitutur. Wikitutur adalah proyek pelestarian bahasa dengan merekam pelafalan kosakata bahasa-bahasa di Indonesia dengan memanfaatkan situs Wiktionary dan Lingua Libre yang tadi saya sudah sampaikan teman-teman ya. Jadi nanti kita ini nanti mau rekam dulu apa? Rekam dulu. Jadi nanti kita stepnya itu kita rekam dulu di Lingua Libre. Nanti teman-teman input beberapa katanya, input lalu rekam, unggah ke Wiki Commons, kemudian baru kita masukkan manual ke Wiktionary. Nah, proyek ini kebetulan dijalankan sukarelawan seperti saya dan Mas Jawad ini bekerja sama dengan komunitas Wikimedia lokal lain. Kalau sekarang kita kerja sama dengan siapa? Klub Wiki Unsri. Ya, Wiki Club Unsri. Ya, diwakili oleh Kak Putri ya. Ya, siap. Lanjut. Untuk Wiktionary-nya ini yang seperti kan Wiktionary ya, kamus gitu. Nah nanti
di sini isinya tuh arti kata, istilah atau singkatan, atau kita bisa sebutnya entry atau lemma. Nah, nanti di sini kan udah ada nih kayak misalnya thesaurusnya, kata, istilah. Nah, dari situ nanti kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya salah satu misalnya sikok. Sikok itu kan satu. Nah, kita nanti misalnya kita tulis sikok dari Wiktionary bahasa Indonesia. Nah, nanti kita input misalnya PLM atau kodenya? Ke PLM. Misalnya input kode PLM, nanti ada artinya misalnya satu, terus kemudian di situ ada contoh kalimat misalnya sikok bagi bul. Habis itu baru nanti yang udah direkam itu disisipin. Nanti kita bareng-bareng gimana cara nyisipin berkas audionya ke Lemma Wiktionary. Lanjut. Wiktionary ini untuk skala global terdapat 168 bahasa. Jadi udah banyak nih bahasa-bahasa yang udah dokumentasikan di Wiktionary ya teman-teman. Terus ada lemma sebanyak 38 juta, penggunanya 7,1 juta, dan dengan pengguna aktif 6.812. Sementara di Indonesia sendiri sudah ada 9 situs Wiktionary dengan 159.000 lemma, dengan penggunanya sebanyak 39.000 dengan pengguna aktif 124. Semoga teman-teman bisa menambahkan 124 ini. Yang Wiktionary yang sudah ada di Indonesia yang tadi 9 itu yang sudah diluncurkan Indonesia, Banjar, Gorontalo, Jawa, Mandailing, Melayu, Minangkabau, Nias, dan Sunda. Yang masih inkubator itu Aceh, Bali, dan Bugis. Jadi kalau inkubator itu bahasa yang belum dipersiapkan untuk dirilis gitu. Jadi masih digodok lah istilahnya. Jadi kalau ini nyala dikit, kalau untuk Wiktionary ini yang dimaksud bahasa edisi sini itu bahasa situsnya ya. Jadi bukan bahasa daerah yang diambil. Jadi bahasa daerah apapun, bahasa manapun itu bisa dimasukkan ke dalam setiap edisi Wiktionary. Kalau Wiktionary bahasa Indonesia berarti bahasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau di Wikipedia Wiktionary bahasa Banjar berarti diterjemahkan ke bahasa Banjar dan begitu seterusnya. Jadi contohnya misalnya gini teman, bahasa Indonesia misalnya sikok menjadi satu kan. Kalau misalnya Minangkabau dari sikok menjadi cie. Ya intinya jadi gitu. Jadi kalau Wiktionary ini untuk semua bahasa tapi diterjemahkan ke bahasa apanya gitu. Iya, untuk itu. bahasa. Nangkep teman-teman ya? Ini nih contoh. Ini di Wiktionary bahasa Inggris. Terjemahnya ke bahasa Inggris ya. Danga itu kan dengar kan. Tapi karena ini Wiktionary bahasa Inggris, jadi translated into English, right? Borrowed from Ottoman Turkish. Ini kalau Romania, Danga ini tuh mana Minangkabau di atas ya? Jadi ada 2 entry. Nah ini nih contohnya ini. Tadi kalau di bahasa di Wiktionary itu bisa lebih dari satu bahasa, bahkan bisa banyak bahasa. Tapi diterjemahkannya ke bahasa situsnya. Contohnya di sini ada 2. Itu yang atas Minangkabau, yang bawah bahasa Romania. Tapi dua-duanya diterjemahkan ke bahasa Inggris karena ini Wiktionary bahasa Inggris. Kalau kita buka Wiktionary bahasa Indonesianya nanti ada daftar lagi banyak kosakata dan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua. Begitu ya teman-teman. Nanti untuk edisi kali ini untuk Wikitutur kita fokus di Wikikamus bahasa Indonesia. Jadi nanti semua bahasa daerah yang teman-teman rekam itu akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Contoh untuk tampilan ketika berkas audionya sudah diunggah ke Lemma Wiktionary. Saya kayak kuda tuh pengucapannya nanti pas di play itu suara teman-teman yang udah direkam tuh nanti diputar. Jadi kenapa sih harus ada berkas audio? Kadang walaupun ada IPA itu tata cara bacanya itu kan kita pengen tahu gimana sih logat. Karena logat itu kan susah untuk didokumentasikan ya. Jadi kita bisa lihat pengucapannya sikok bukan sikok. Lanjut. Nah ini salah satu tools yang akan kita gunakan dulu yaitu Lingua Libre. Ini digagas oleh Wikimedia Prancis. Jadi dari Prancis itu juga sama kayak Indonesia kan. Banyak bahasa lokal masing-masing dan aksennya unik-unik ya. Makanya ada kita inisiatif untuk membuat Lingua Libre ini mendokumentasikan logat teman-teman.
Nah, untuk Lingua Libre sendiri secara global sudah mengumpulkan sebanyak 7 rekaman, 200 bahasa, sama 1.400 pembicara. Narasumber lah ibaratnya. Sudah apa? Ya narasumber untuk Ya, narasumber pengucapan. untuk sukarelawan untuk ini. Pengucapannya itu. Pengucapan logatnya itu. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman bisa baca Aceh udah 240, Bali 1053, Banjar 1012, Betawi 2002 ya. Ini per Oktober 2023. Per Oktober 2023, tapi kalau sekarang Udah sudah bertambah. Indonesia sudah 493 pengguna Bukan pengguna, ini jumlah rekaman. Oh, rekaman. Ya, jumlah rekaman kosakata atau lema yang sudah dibuat di Lingua Libre. Ya. Melalui Lingua Libre. Nah, Mandailing sudah 7 rekaman, Melayu 113. Melayu Tengah. Jadi kalau Melayu Tengah ini itu kode yang dipakai untuk mencakup seluruh bahasa-bahasa di Pegunungan Sumsel. Jadi Besma, Ogan itu masuknya di Semende, juga itu masuk di Melayu Tengah. Enim, Lintang juga masuk Melayu Tengah. Itu udah ada 88, kebanyakan rekaman bahasa Semende sini tuh. Tapi yang teman-teman kan ada yang belum, misalnya kayak yang Lintang gimana, yang Besma gimana, itu juga bisa ditambahin. Masih banyak kosakatanya nanti. Ada Minangkabau 407, Nias 43, sama Sunda 621 rekaman. Keseluruhannya sebanyak 12 bahasa. Kenapa sih harus Lingua Libre? Nah, kalau misalnya dulu tuh untuk mendokumentasikan suara tuh kan rumit ya. Pertama ada langkah merekam dulu nih, rekam bekas suaranya dulu. Kemudian kita maksudnya raw itu mentahannya itu kita ubah sesuaikan dulu, customize. Habis itu kan kalau kita merekam kan suka ada missing ya, noise gitu, kayak suara ini nih. Nah, kita harus clean audio files dulu. Habis itu setelah ini rapi, sudah dinamai sesuai dengan pengguna bahasa, diunggah ke Commons, baru selesai. Kan banyak step yang kita lalui gitu langkah. Sekarang hanya dengan 2 langkah, teman-teman udah bisa langsung kontribusi ke dictionary. Oke, jadi perbedaan terbesarnya itu kalau di langkah lama kita ngerekam kosakata banyak gitu misalnya, terus kita potong satu-satu gitu kan. Terus baru setelah dipotong diedit supaya suaranya jernih, baru diupload, baru kemudian disisipkan di dictionary. Panjang stepnya. Tapi kalau untuk Lingua Libre, nanti ini ada AI yang ngebantu kalian untuk memotong audionya secara langsung. Jadi kita cukup baca kosakata itu ngerekam sekali banyak, misalnya aku, Dio, kau, itu kan 3 kata ya, itu langsung dipotong otomatis oleh Lingua Libre-nya dan langsung diupload ke Wikimedia Commons. Jadi kita bisa tinggal langsung disisipkan di dictionary. Begitu. Jadi perbedaan besarnya di situ. Jadi kalau di Lingua Libre itu teman-teman udah misalnya 10 daftar 10 kata. Nanti langsung ucapkan, nanti otomatis berpindah. Kayak gitu. Lanjut. Dan di semua rekaman ini berlisensi bebas ya? Ya, bisa digunakan untuk semua. Bisa digunakan untuk semua fungsi kecuali ya. Dijelasin sama. Jadi ini kalau untuk lisensi bebas maksudnya bisa digunakan dalam semua proyek Wikimedia gitu. Nggak ada batasan. Jadi kenapa kita tujuannya pakai lisensi bebas? Karena supaya mempermudah orang-orang yang ingin mencoba mendengarkan rekaman-rekaman bahasa daerah yang tadi. Karena kalau kita buat yang lisensinya terbatas, itu kan susah ya menyebarluaskannya, begitu sih. Nah, untuk proyek pelafalan sendiri sebelum ada Wikitutur tuh kita udah buat duluan kayak Wikidialek itu untuk bahasa Minangkabau. Untuk Wikidialek dia fokusnya di Wikitangs, jadi kita ngerekam orang, itu kan ribet tuh. Jadi ngerekam orang ngomong, terus itu harus rekamnya video. Sedangkan video itu berat gitu kan filenya, jadi harus direkam satu-satu. Terus ada kalau di Minangkabau dialek ada Wikipandir di Banjar. Sebelumnya tuh, sebelum Wikipandir itu ada Wikisuara dulu, yang pakai bahasa Jawa. Dan ini rekaman audio pakai cara lama yang tadi aku bilang harus pakai apa? Yang banyak step tadi. Iya, banyak step tadi, harus direkam dulu audionya terus dipotong-potong baru diupload. Nah, Lingua Libre mulai dipakai di Wikipandir untuk tahun 2022 bahasa Banjar, Wikisora fokus bahasa Sunda, kemudian yang terakhir November ya, Wiki Melayu 2023 itu fokus dialek untuk dengan Lingua Libre. Nah, untuk pertama kali yang untuk kali ini kita Wikitutur menggunakan multibahasa, jadi banyak bahasa daerah, nggak terbatas di satu bahasa aja. Jadi ini
Kemarin kita udah di mana aja sebelum di sini? Sebelum di sini kita udah buat di Jakarta, kemudian di Minang, di Kota Padang, sama sekarang baru di sini. Ya. Dan kita pun Berbarengan. ngadain bareng di Yogyakarta untuk bahasa Jawa. Nah, tutorial selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Pak Jawa. Iya, pakai. Ya. Oke,